Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 138, yaitu berakhlak mulia bila memahami agama. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 288 yang ada di halaman 296, yaitu sebuah athar dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Siapa? Abdullah ibnu Amr, bukan Abdullah ibnu Umar. Ya, beda antara Umar sama Amr. Hari ini kita akan membaca asar dari seorang sahabat Nabi SAW, namanya siapa tadi? Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Selama engkau punya 4 hal, selama engkau punya 4 hal, maka hidup kekurangan tidak akan membahayakanmu. Selama engkau punya berapa? 4 hal, maka hidup kekurangan tidak masalah. Kalau kita punya berapa? 4 hal. Apa 4 hal itu? Mari kita dengarkan. Husnu khaliqah, akhlak yang mulia. Apa hal pertama? Akhlak mulia. Yang kedua, wa'afafu tu'mah, pekerjaan yang halal. Apa yang kedua? Pekerjaan yang halal. Wasidqu hadis, kejujuran. Apa yang ketiga? Kejujuran. Wahifdzu amanah, amanah. Siapa yang bisa mengulang 1 sampai 4? Siapa yang bisa mengulang 1 sampai 4? 2 3 4. Masya Allah, nanti dapat hadiah ya. Barakallahu fiik. Kayak ini bapak-bapak kalah nih. Apa Arpan sing ngacung? Apa yang pertama tadi? Akhlak mulia. Yang kedua? Pekerjaan yang halal. Yang ketiga? Kejujuran. Yang keempat? Amanah. Selama kita punya 4 ini, hidup kekurangan tidak masalah. Kok bisa Ustaz? Selama 4 hal ini kita punya, hidup kekurangan tidak masalah. Kenapa? Karena dengan 4 hal ini, hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Yang kedua, kalau kita punya 4 hal ini, harta dunia akan datang. Harta dunia akan datang. Yang ketiga, kalau kita punya 4 hal ini, insya Allah masuk surga. Kalau kita punya 4 hal ini, 1, hidup akan tenang. 2, kekayaan dunia akan datang. 3, masuk surga. Siapa bisa ngulangi? Mas, 1. Hidup tenang. 2, harta akan datang. 3,
Akan masuk surga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dapat hadiah nanti dari Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kita punya 4 hal ini, hidup akan tenang. Kenapa tenang Ustaz? Orang yang jujur, itu hidupnya akan tenang. Siapa yang gelisah, yang tidak jujur? Jangan pikir koruptor itu hidupnya tenang. Enggak. Maras bok ditekani KPK. Enggak tenang hidup mereka. Apa enaknya mau rumah megah, mobil mewah, tapi hidup enggak tenang. Enggak ada enaknya hidup enggak tenang itu. Turunnya orang angler. Ya. Jangan pikir orang kaya itu mesti tidurnya nyenyak. Belum tentu. Tergantung kekayaannya, dia dapatkan dengan cara yang halal atau tidak. Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal, nyaman tidurnya. Tapi kekayaan yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, dari cara-cara yang tidak halal, akan mengakibatkan hidup seseorang gelisah sehingga dia akan susah tidur walaupun dia menggunakan kasur yang empuk, spring bed. Nah, kenapa spring? Karena apa? Apa ini? Pernya banyak, jadi pering. Saking banyak apanya? Pernya. Orang yang jujur, walaupun dia itu hanya beralaskan tikar, maka dia bisa tidur dengan nyenyak. Lo nang masjid beturu kok. Asal itu pengajian yo. Pergi pada turun nang karpet ya ora masalah. Ndak masalah, jujur. Hidup akan apa? Tenang. Yang kedua apa tadi? Harta akan datang. Kok bisa? Iya. Karena sekarang di mana-mana pekerjaan apapun yang dicari sama perusahaan itu, calon pekerja sing pinter apa sing jujur? Jujur. Iya, nomor 1 itu jujur, bukan pinter. Pinter orang jujur bahaya, bisa menguras harta perusahaan. Yang dicari nomor 1 jujur, akan datang. Harta itu akan datang ketika kita jujur, ketika kita amanah, ketika kita berakhlak mulia. Pekerjaan itu akan datang sendiri. Ya. Maka ketika kita sudah punya kejujuran, ketika kita menjaga amanah, kita nggak akan kebingungan untuk mencari pekerjaan. Yang banyak orang yang punya duit banyak, itu banyak. Ya. Saya pernah ketemu sama orang kaya gitu, bingung duitnya mau ngapa. Saking apa? Saking banyaknya. Dia itu pengen investasi, menanamkan duitnya ini di sebuah tempat yang orangnya jujur, katanya susah. Jadi sebenarnya orang jujur itu adalah barang langka. Dan barang langka pasti dicari. Ya. Yang kedua apa? Harta akan datang. Yang ketiga? Akan masuk surga. Iyalah. Kejujuran kan mengantarkan kepada surga. Akhlak mulia mengantarkan kepada surga. Kata Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah akhlak mulia. Alaikum bisidqi fa inna sirqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bersikap jujurlah, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Sudah. Kalau kita punya 4 hal ini, maka tidak masalah hidup kekurangan. Karena dengan kita punya 4 hal ini, satu apa? Apa seru, yang penting benar.
Apa nomor 1? Empat. 1, akhlak mulia. 2, pekerjaan yang halal. 3, kejujuran. 4, amanah. Kalau kita punya 4 hal ini, tidak masalah hidup kekurangan, karena kita akan mendapatkan 3 hal. Apa yang pertama? Hidup yang tenang. Yang kedua, harta akan datang. Yang ketiga, masuk surga. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Amin. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, langsung diambil ya. Siapa? Si Abdullah sama Davi. Nah, Abdullah sama Davi. Langsung diambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.